Di dunia One Piece, terdapat organisasi paling berpengaruh yang secara langsung menentang kekuasaan pemerintah dunia, pasukan revolusi atau Revolutionary Army dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Pasukan revolusi awalnya dikenal sebagai Freedom Fighter yang dibentuk Dragon setelah ia meninggalkan Angkatan Laut karena ketidakpercayaan terhadap konsep keadilan yang dijalankan pemerintah. Tujuan utamanya menggulingkan pemerintah dunia dan para Celestial Dragon yang korup serta membebaskan setiap pulau yang tertindas secara sistemik. Dan apa maksud dari gerakan pasukan revolusi yang dipimpin Dragon? Mari kita bahas selengkapnya. One Piece memperkenalkan Revolusi Army atau Kakumegan sebagai kekuatan militer revolusioner terbesar berlawanan langsung dengan tirani pemerintah dunia. Organisasi ini bermula ketika Dragon, mantan anggota Angkatan Laut, menyaksikan kekejaman pemerintah dunia terhadap ilmuwan O'Hara. Ia akhirnya membentuk kelompok bernama Freedom Fighter dan kemudian mendirikan pasukan revolusi bersama Emporio Ivankov dan Bartholomew Kuma. Sejak dulu, Dragon dikenal sebagai tokoh misterius dengan julukan World Worst Criminal, pemimpin tertinggi Revolution Army yang sejak saat itu menjelma sebagai ancaman utama bagi stabilitas pemerintah dunia. Dari sumber canon dan analisis terpercaya, struktur organisasi ini mencakup Supreme Commander yaitu Monkey D. Dragon, Chief of Staff atau Staff nomor 2 yaitu Sabo, Commander dan Deputy dari 5 wilayah operasi utama G-Army, East, West, North, dan South Blues. Tujuan utama mereka menyasar pembebasan pulau-pulau tertindas dari kekuasaan pemerintah dunia dengan strategi memfasilitasi revolusi lokal dan memanfaatkan konflik sebagai momentum untuk mengambil alih kendali dan persenjataan. Ideologi mereka mengusung nilai-nilai keadilan radikal, terinspirasi oleh sejarah seperti Che Guevara dan mengkritik struktur sosial yang menumpuk kekuasaan pada Celestial Dragon. Dragon adalah figur yang sangat tertutup, mantan dari Angkatan Laut, namun mundur karena melihat inkonsistensi nilai keadilan sistem setelah peristiwa kehancuran O'Hara yang terkait dengan penyingkapan Fourth Century. Dragon sepenuh hati memperjuangkan pembentukan kekuatan revolusi nyata untuk menggulingkan korupsi dan tirani pemerintah dunia. Sebagai pemimpin, Dragon membangun jaringan rahasia atau Revolutionary Network di pulau-pulau yang baru dibebaskan sebagai basis logistik, penyusupan, pelatihan anggota baru, dan sumber intelijen. Ia sangat berhati-hati dalam menyusun hierarki. Sabo memegang kendali staff, sementara Ivankov, Karasu, Morley, Belo, Betty, Lindbergh, dan lainnya menjalankan komando wilayah mereka masing-masing. Pasukan revolusi menggunakan bendera dengan latar belakang warna merah gelap dan gambar kepala naga hitam bersayap. Dengan huruf R dan A, singkatan Revolution Army, di sisi kanan dan kiri, kepala naga. Warna merah gelap menggambarkan keberanian dan semangat perjuangan, bersih dari putih ala marinir, dan hitam ala bajak laut, sebagai simbol perlawanan yang berbeda. Naga bersayap melambangkan Dragon sebagai pemimpin dan kekuatan transformasi. Huruf R dan A mempertegas identitas dan kesatuan gerakan. Warna merah gelap menunjukkan bahaya sekaligus nyala revolusi terhadap rezim. Tentang spekulasi, beberapa teori penggemar berpendapat lambang naga bisa mengandung makna lain seperti Race Against daripada sekedar Revolution Army meskipun belum diakui secara canon. Pasukan revolusi aktif membebaskan wilayah-wilayah yang tertekan oleh pemerintah dunia atau bajak laut yang berafiliasi dengannya. Misalnya, mereka menyusup ke Dressrosa, menangkap senjata yang didapat dari jaringan pasar gelap Doflamingo, dan menyelamatkan rakyat jelata ke zona aman mereka. Mereka juga memanfaatkan konflik yang sudah ada sebagai peluang saat pemerintah dunia kalang kabut. Revolusi meningkatkan operasi untuk memperluas pengaruh basis Baltigo. Lalu Kamabaka Kingdom dan Wingranma, nama kapal mereka, menjadi pusat kegiatan utama mereka. Meskipun sebagian besar kekuatan mereka dirahasiakan, Dragon dikenal sebagai orang yang sangat strategis. Ia tampak mampu menghindari bentrok langsung sekaligus membangun kekuatan persenjataan dan intelijen dalam skala global. Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan RI, muncul tren warga yang mengibarkan bendera Straw Hat Pirates. Media banyak yang menjelaskan bahwa tren ini bermula sebagai bentuk protes satirikal terhadap apa yang dianggap warga sebagai patriotisme semu, pemerintah, dan ketidakadilan sosial. Bendera Jolly Roger menjadi simbol kebebasan perlawanan terhadap pemerintah yang dirasa lebih peduli kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Fenomena ini memunculkan dilema bagi pemerintah. Jika dilarang, malah terlihat anti kebebasan. Jika dibiarkan, menjadi legitimasi kritik simbolik terhadap rezim. Banyak
Banyak analis yang menyebut ini sebagai momen di mana simbol pop culture seperti One Piece menjadi vokabulari politik populer yang digunakan warga untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka secara simbolis tapi kuat. Dalam konteks One Piece, bendera Straw Hat tidak melambangkan kekerasan, melainkan perlawanan terhadap ketidakadilan struktur seperti pemerintah dunia dan Celestial Dragon. Penonton Indonesia melihat paralel antara rezim imajiner di One Piece dengan birokrasi atau korporasi yang dianggap tirani di negara mereka sendiri. Dalam hal ini, pasukan revolusi menjadi metafora bagi aspirasi rakyat, mendobrak sistem tirani, membentuk kesadaran kolektif, melawan ketidakadilan dan membangun solidaritas antar pulau atau antar negara atau kekuasaan sistemik. Gerakan Revolution Army bukanlah sekedar fiksi, melainkan wujud idealisme tentang kebebasan dan penegakan keadilan global. Simbol benderanya, kepala naga hitam di atas merah gelap dengan huruf R dan A, mewakili tekad oposisi terhadap rezim dan harapan untuk revolusi sistemik. Di dunia nyata, fenomena fans yang mengibarkan bendera Straw Hat di Indonesia membuka pertanyaan penting tentang politik simbolik, bagaimana simbol fiksi bisa menjadi alat kritik massal, dan bagaimana negara merespons simbol tersebut tanpa melenggangkan ketidakadilan, namun tetap menjaga simbol nasionalisme. Dan bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.